Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring IPA, pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dikotom dan determinasi, serta penggunaan mikroskop. Sebelum membahas kunci dikotom dan determinasi, pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang urutan takson. Apa sih yang dimaksud dengan takson itu? Takson adalah kelompok makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Urutan takson dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Pada takson hewan itu ada kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Takson tumbuhan ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang membedakan di sini adalah filum dan divisinya. Selanjutnya, dari tingkatan takson tersebut semakin ke bawah, persamaan ciri yang dimiliki semakin banyak, akan tetapi anggotanya semakin sedikit. Selanjutnya ada kunci determinasi. Apa sih yang dimaksud dengan kunci determinasi itu? Kunci determinasi yaitu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi yaitu yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah dipahami. Jadi ditentukan dulu ciri-cirinya. Yang kedua, sifat-sifat morfologi dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor itu terdiri atas dua pertanyaan pendek dan mudah dipahami. 1A, 1B. Yang ketiga, pernyataan yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang keempat, kedua pertanyaan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi kebalikan. Nah, ini tadi kan ada 1A dan 1B. Yang 1A misalkan bernafas dengan paru-paru, 1B bernafas dengan trakea, maka harus berkebalikan. Yang kelima, ada kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna yang relatif. Berikut ini ada contoh kunci determinasi. Ini kunci determinasi pada tumbuhan mangga. Dilihat pada 1A itu memiliki ciri tumbuhan berpembuluh. 1B tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, ciri-ciri mangga itu yang apa? 1A apa 1B? Yaitu yang 1A tumbuhan berpembuluh. Yang kedua dilihat 2A bersepora, 2B tumbuhan berbiji. Nah, ciri-ciri tumbuhan mangga itu bersepora atau tumbuhan berbiji, yaitu tumbuhan berbiji. Jadi jawabannya yang 2B. Yang ketiga 3A berbiji terbuka, 3B berbiji tertutup. Nah, mangga itu termasuk yang mana? 3A atau 3B? Yaitu yang 3B berbiji tertutup. Yang keempat, 4A biji berkeping 1, 4B biji berkeping 2. Nah, mangga itu bijinya berkeping 1 atau berkeping 2? Yaitu berkeping 2, maka jawabannya yang 4B. Jawabannya ada 1A, 2B, 3B, dan 4B. Berikut ini ada kunci dikotomi. Nah, kunci dikotomi ini sebenarnya sama saja dengan kunci determinasi, akan tetapi ini diubah menjadi diagram. Ini sama saja sebenarnya. Ini contohnya ada tumbuhan mangga. 1A dilihat
1A tumbuhan berpembuluh, 1B tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi ciri-cirinya tumbuhan mangga itu yang mana? Yaitu yang 1A, dilihat 2A dan 2B. Itu tumbuhan berbiji dan berspora. Mana ciri-cirinya? Tumbuhan berbiji, jadi 2B. Yang ketiga dilihat berbiji terbuka atau berbiji tertutup, yaitu yang berbiji tertutup, jadi 3B. Yang keempat ada yang 4A, itu ada biji berkeping 1, 4B biji berkeping 2. Ciri-cirinya yang mana? Yaitu yang 4B biji berkeping 2 atau dikotil. Jadi jawabannya 1A, 2B, 3B, dan 4B. Berikutnya, pemberian nama ilmiah atau yang disebut dengan binomial nomenklatur oleh Carolus Linnaeus. Berikut ini aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama itu disebut dengan genus, kata kedua disebut dengan spesies. Jadi nanti hanya ada dua kata. Kata pertama diawali dengan huruf besar, kata kedua huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Yang keempat, dicetak miring atau digarisbawahi. Ini adalah contoh pemberian nama ilmiah. Ada tanaman jagung dan burung merpati. Yang pertama, tanaman jagung dilihat nama latinnya adalah Zea mays. Kata pertama, Zea, huruf awal Z, itu ditulis huruf besar. Kata kedua, awal kata M ditulis kecil. Zea mays ini harus ditulis miring atau digaris bawahi. Kata pertama itu disebut dengan marga, kata kedua itu disebut dengan spesies. Contoh yang kedua ada burung merpati, Columba livia. Kata pertama, Columba, huruf awal C itu harus besar. Kata yang kedua, livia, huruf awal L itu harus kecil. Dan Columba livia harus ditulis miring atau digaris bawahi. Kata pertama disebut dengan marga, kata kedua disebut dengan spesies. Kita akan membahas bagian-bagian mikroskop.
Berikut ini ada cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, mengambil mikroskop dengan tangan kanan, memegang lengan mikroskop. Tangan kirinya itu memegang alas mikroskopnya. Yang kedua, memasang lensa okuler dengan perbesaran sedang. Lalu, putar revolvernya untuk memilih lensa objektif dengan perbesaran lemah. Yang ketiga, mengarahkan cermin ke arah cahaya sehingga terlihat bidang pandang, lalu mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang keempat, meletakkan preparat di atas meja benda, atur bagian ingin diamati, lalu menjepit dengan penjepit. Yang kelima, mengatur mikrometer untuk mendapatkan bayangan benda yang jelas. Yang keenam, setelah terlihat, mengamati lensa objektif dengan perbesaran kuat agar terlihat lebih jelas. Yang ketujuh, setelah selesai, membersihkan dan menyimpan mikroskop. Nah, berikut ini ada perawatan mikroskop. Yang pertama, tabung mikroskop diturunkan sampai lensa objektif mendekati meja preparat. Yang kedua, lensa objektif terlemah diposisikan tepat di atas lubang meja preparat. Yang ketiga, kondensor diturunkan dan cermin dalam posisi tegak. Yang keempat, diafragmanya harus tertutup. Yang kelima, simpanlah mikroskop dalam kotak mikroskop atau lemari yang tertutup agar terhindar dari debu. Yang keenam, letakkan mikroskop di tempat aman dan kering. Selesai materinya, ini ada tugas. Yang pertama, tugasnya salinlah diagram kunci dikotom di bawah ini. Ditulis di buku tulis masing-masing. Yang kedua, lengkapilah diagram di bawah ini. Lengkapi ciri-ciri yang masih kosong. Yang masih kosong ada 3A, 3B, 4A, 4B. Dicari ciri-ciri lainnya dari kucing itu apa. Setelah itu, tentukan kunci dikotomnya. Perlu diingat lagi, membuat ciri-cirinya harus berkebalikan. Yang ketiga, tugas silakan difoto dan diupload di Google Classroom.